gitu ya. Sebelum Nabi wafat, yang beliau ucapkan itu, umatku, 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 bukan Habibku gitu ya. Nah gitulah, umatku, 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 bukan Habibku, apalagi Habib gadungan. Kalau memang katanya Kiai Fatah itu adalah orang gila, jadi rufi al kolam anil majanin, berarti secara tidak langsung Kiai Fatah bilang bahwa Fakih Muqaddam itu gila. Tororek tok tek cuap cuap lan 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 cuap cuap lan 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 tororek tok tek cuap cuap tororek tok tek lan lan lan. Baik, di hurufat yang lain, misalnya Fakih Muqaddam kendaraannya hafal jalan-jalan di langit seperti hafal jalan-jalan di bumi. Oke. Paling jawabannya kita Fakih Muqaddam sedang gila. Berarti leluhurnya Ba'alawi gila. Kan gitu, bukan wali. Kan tidak ada kelebihan Fakih Muqaddam yang diceritakan oleh ulama-ulama lain atau para sejarah-sejarah yang lain mencatat kewalian Fakih Muqaddam, kecuali di internal kitab-kitab mereka. Ya, jadi beginilah para muhibbin untuk menyelamatkan Fakih Muqaddam itu ya, dan para leluhur Ba'alawi yang lain. Jadi kalau salah itu sedang gila. Tororek tok tek cuap cuap lan 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 cuap cuap lan lan tororek tok tek cuap cuap tororek tok tek lan lan. Subhanallah. Jadi Ba'alawi semua secara tidak langsung oleh Kiai Fatah dan para muhibbin yang lain keturunan orang gila. Haula wala quwata illa billah. Nah teman-teman, sekarang ini banyak para pembela klan Ba'alawi itu mengatakan bahwa sekarang ini zaman sudah di akhir. Orang-orang banyak mengikuti suara-suara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, suara-suara yang tidak ilmiah, suara-suara orang bodoh namun diikuti. Dan itu ditujukan kepada orang-orang yang mencari fakta tentang nasab dan nasib klan Ba'alawi. Nah, faktanya memang sekarang sudah terungkap bahwa dari ajaran-ajaran klan Ba'alawi, dari pengakuan-pengakuan Ba'alawi, khurafat-khurafat Ba'alawi itu ternyata didapati fakta-faktanya itu banyak yang melenceng dari syariat Islam. Kemudian juga klaim tentang leluhur-leluhur mereka yang terdiri dari para wali-wali, yang mana leluhur mereka itu punya tingkatan wali yang tidak kaleng-kaleng. Leluhur mereka itu mempunyai tingkatan wali di atas wali. Bahkan salah satu wali leluhur mereka itu katanya bisa mi'raj 70 kali. Nah, narasi para pembela yang mengkaitkan akhir zaman, orang banyak mengikuti suara-suara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena itu suara-suara orang bodoh, itu ditujukan kepada para ustadz, para kiai yang saat ini sedang mengkaji nasab dan nasib klan Ba'alawi. Ya biasalah, itu adalah bentuk pembelaan para muhibbin, para pembela-pembela Ba'alawi ya, yang mungkin tidak bisa mengimbangi kajian para kiai yang mengkaji nasab nasib Ba'alawi. Dan juga para kiai, para ustadz yang mengatakan miris melihat keadaan ini. Warga Indonesia, muslim di Indonesia itu sudah berani mencaci maki, menghujat, membuli para ulama setingkat para ulama Ba'alawi ya. Dan itu di Indonesia. Tidak ada negara yang membuli dan menghujat, menghina para ulama katanya.
Kalau kita percaya bahwa selama ini negara paling menghormati habaib, paling memuliakan habaib, takdiman wa takriman sami'na wa atokna terhadap para habaib, bahkan sampai mencium-cium kakinya, itu adalah orang Indonesia, warga Indonesia, Muslim di Indonesia. Itu kenapa? Karena Muslim di Indonesia ini dulu percaya bahwa Habib itu adalah keturunan Rasulullah, darah daging Rasulullah, ya. Nah, namun sebaliknya ketika fakta-fakta itu diungkap, maka wajar ketika keadaan itu berubah sebaliknya. Dan para kiai, para asatid yang meneliti nasab dan nasib habaib ini bukan tidak ada asal usulnya, tapi semua itu ada dasar pemicunya. Ada dasar pemicunya, ya. Kalau kita melihat dari fakta dibongkarnya tentang nasab mereka, itu karena asalnya ada pengakuan-pengakuan yang sangat masif di tengah-tengah masyarakat kita bahwa Habib itu adalah keturunan Rasulullah, darah daging Rasulullah, yang tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan ulama. Bahkan satu Habib yang bodoh sekalipun itu tidak bisa dibandingkan kemuliaannya dengan kemuliaan 70 kiai. Dan itu sudah masif. Kemudian juga ada narasi yang menjadi pemicu munculnya polemik nasab ini, yaitu intimidasi Bahar Smith di sebuah pengadilan. Ketika dia menghadapi keadaan yang menjepit, lalu Bahar membawa nama Rasulullah yang dianggap kakeknya. Kenapa kalian mau memberatkan saya? Kalau kalian memang beriman kepada Rasulullah, nggak pakai sendal, dia ini berjalan tanpa arah dan tujuan. Rasulullah itu kakek anak apa kakek ente? Dari situlah muncul skeptis terhadap pengakuan-pengakuan klan Ba'lawi ini sebagai darah daging Rasulullah. Ditelitilah oleh Kiai Imad dan diikuti juga para kiai-kiai yang lain. Ternyata fakta dari nasab mereka, mulai dari catatan-catatan dan juga fakta DNA mereka, ternyata sangat melenceng sekali. Dan sampai saat ini, semua klan Ba'lawi di Indonesia yang masih mengakui dirinya sebagai keturunan Rasulullah, sampai saat ini tidak ada yang berani melakukan tes DNA. Kemudian sekarang warga Indonesia ini dianggap membuli, menghina, mencaci maki ulama. Yang dimaksud adalah ulama dari kalangan klan Ba'lawi. Kalau kita mengatakan itu ulama, maka derajatnya ulama dalam Islam yaitu al-ulama warathatul anbiya. Jadi derajatnya ulama yaitu adalah warathatul anbiya. Ulama itu yang bisa menerangi hati umat Rasulullah, menerangi kegelapan manusia, memberikan contoh-contoh teladan yang bisa disangkut pautkan terhadap Rasulullah dari segi keilmuan, dari segi adab, dari segi perilaku dan tidak tanduk. Namun apa yang kita lihat dari fakta klan Ba'lawi ini, ulama-ulama Ba'lawi ini, yang ada hanyalah narasi-narasi yang kebanyakan mengandung dendam, mengandung kebencian, mengandung provokasi. Itu bisa kita lihat dari sosok seorang Rizik Syihab dan juga beberapa Habib-Habib yang lain. Oh, jangan lihat si Habib Rizik, dia itu punya cara berdakwah yang berbeda. Oke lah, kita lihat Habib-Habib yang lembut. Kita lihat Habib-Habib yang lembut itu seperti Habib Lutfi, Habib Novel, ya. Nah, Habib Novel, Al-Idrus, ada juga Habib Jindan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kepada mereka? Justru apa? Fakta-faktanya seperti Habib Lutfi. Dan fakta-fakta yang telah terjadi terhadap Habib Lutfi sampai sekarang, astagfirullahaladzim, ternyata tidak jauh lebih sederhana dari apa yang mereka lakukan di atas panggung dengan berkuar-kuar takbir. Justru lebih mengkhawatirkan. Indonesia memang dulu salah satu negara paling memuliakan, menghormati Habib. Kenapa? Karena pengakuan atas nama Rasulullah.
Tetapi setelah pengakuan ini tidak bisa dibuktikan, jangan Anda tahan kondisi-kondisi sebaliknya. Nah, kita tidak bisa menahan kondisi-kondisi ketika berbalik. Allah yang menghendaki semua ini. Kemudian apa yang menyisakan dari para pembela nasab klan Ba'lawi, pembela Habib-Habib Ba'lawi dengan keadaan dan kondisi seperti sekarang? Keadaannya yang menyisakan hanyalah doktrin, kepercayaan terhadap ulama-ulama dulu. Tidak pernah mengatakan, tidak pernah melakukan, tidak pernah meragukan nasab klan Ba'lawi. Kalau memang narasi-narasi kiai-kiai pribumi yang sekarang ini sedang menguliti nasab-nasib Ba'lawi, dianggap itu sebuah pencemaran nama baik, silakan lakukan langkah-langkah hukum. Karena di Indonesia ini adalah negara hukum. Ya, kalau tidak terima silakan jalur hukum. Kiai-kiai yang mengatakan bahwa Thariqah Ba'lawi itu banyak yang menyesatkan. Fakih Muqaddam itu terindikasi gila. Klan Ba'lawi itu datang ke Indonesia, ternyata dibawa Belanda ke Indonesia. Dan sekarang ingin menguasai, banyak menciptakan kuburan-kuburan makam palsu, banyak mengglorifikasi kemuliaan karena nasab. Itu kan keadaan yang memperburuk dan menjelekkan nama baik klan Ba'lawi. Silakan ambil jalur hukum. Kemudian juga bagaimana Habib Utsman bin Yahya itu ternyata salah satu pongkol Habib Ba'lawi yang ada di Indonesia yang berkomplot dengan penjajah. Penjajah. Kalau itu adalah sebuah tuduhan, silakan ambil jalur hukum. Siapapun yang mengatakan ini, Anda bisa laporkan. Bisa ditempuh ke jalur hukum. Silakan. Kalau memang narasi-narasi selama ini dianggap sebuah mengandung tuduhan, mengandung hoax atau fitnah, ya, ambil jalur hukum. Kemudian kalau tidak terima bahwa Habib-Habib Ba'lawi itu adalah keturunan Yahudi, silakan ambil jalur hukum. Silakan ambil jalur hukum. Laporkan ke pihak polisi bahwa ini telah menuduh klan Ba'lawi berdarah Yahudi. Oke? Beb, bangun Beb. Udah mimpinya jadi cucu Nabi itu udah rungkat Beb. Udah nggak usah mimpi-mimpi lagi jadi cucu Rasul segala. Nah bangun dari mimpimu. Nggak ada lagi yang bisa kau dawir Beb. Nah, alah mau mimpi lagi. Mau mimpi apa lagi Beb? Udah rungkat semua. Dah pulang aja ke zaman sana Beb, daripada nyusahin di sini. Jualan minyak nyonyong lagi aja Beb. Kemana umatnya Fakih Muqaddam kini, manusia suci melebihi Nabi. Sejak datangnya aliran baru, aliran Fakih Muqaddam Nabi palsu, ajaran Islam di Nusantara akhirnya dijauhi antar agama. Iblis Yahudi imigran bangsa menjadi biang perpecahan agama. Fakih Muqaddam menjadi bencana di Nusantara. Hadis palsu ajaran Yahudi merubah semua ajaran suci. Jual gelar anak cucu Nabi, menipu pribumi dan para kiai. Hadis palsu karangan Yahudi untuk menyesatkan ajaran Nabi. Ajaran Fakih Muqaddam
Yahudi. Keturunannya Abraham menyamar cucunya Nabi. Fakih Mukodam disembah.